Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perawat komunitas menyiapkan pelatihan petugas dan keluarga tentang tanggap bencana untuk mengajarkan pada orang tua anak sekolah dasar terkait dengan barang yang disiapkan untuk tanggap bencana. Barang apa yang bukan termasuk dalam rencana perawat dalam tanggap bencana? A. Senter, B. Baterai cadangan, C. Radio yang dioperasikan dengan baterai, D. Kacamata cadangan, atau E. Suplai air bersih untuk 3 minggu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, pilihan A, B, C, dan D harus diidentifikasi sebagai barang yang harus disiapkan dalam tanggap bencana. Suplai air bersih untuk 3 hari dianjurkan, atau 1 galon per orang per hari. Suplai air untuk 3 minggu adalah hal yang tidak perlu dan tidak dianjurkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Klien laki-laki berusia 45 tahun mengaku kepada perawat bahwa dia sangat peduli dengan fungsi seksualnya. Apa tanggapan perawat terbaik? A. Seberapa sering Anda berhubungan seksual? B. Silahkan berbagi dengan saya lebih lanjut tentang kekhawatiran Anda. C. Anda masih muda dan tidak ada yang perlu Anda cemaskan. D. Anda seharusnya tidak mengalami penurunan testosteron. Atau E. Apakah Anda mengkonsumsi obat hormonal? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Silahkan berbagi dengan saya lebih lanjut tentang kekhawatiran Anda. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat perlu mengembangkan kepercayaan saat mendiskusikan tentang hubungan seksual dengan laki-laki. Buka percakapan dengan kalimat terbuka untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kecemasannya. Frekuensi berhubungan seksual tidak relevan. Ditanyakan sebagai pertanyaan pertama untuk membangun rasa percaya. Penurunan testosteron berkaitan dengan proses penuaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang klien dibawa ke UGD karena kehilangan darah akibat laserasi arteri. Fresh Frozen telah dibuatkan resep dan dilakukan transfusi untuk mengganti kehilangan cairan dan darah. Berdasarkan pemahaman perawat, rasional untuk tindakan transfusi Fresh Frozen plasma bagi klien adalah A. Untuk menanggulangi kehilangan platelet, B. Untuk meningkatkan ekspansi volume yang cepat, C. Karena transfusi harus dilakukan secara perlahan, D. Karena hal ini dapat meningkatkan level hemoglobin, atau E. Untuk meningkatkan pembekuan darah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk meningkatkan ekspansi volume yang cepat. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, fresh frozen plasma sering digunakan untuk meningkatkan ekspansi volume akibat kehilangan cairan dan darah. Fresh frozen plasma tidak mengandung platelet, sehingga tidak dapat digunakan untuk menanggulangi semua jenis gangguan jumlah platelet rendah. Fresh frozen plasma kaya faktor
pembekuan dapat dicairkan dengan cepat dan dilakukan transfusi dengan cepat. Fresh frozen plasma tidak secara spesifik mampu meningkatkan level hemoglobin dan hematokrit. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Metformin atau Glycocac diberikan untuk klien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Apa efek samping yang sering terjadi pada klien yang harus diperhatikan perawat saat menyusun rencana penyuluhan? A. Penambahan berat badan. B. Hipoglikemia. C. Kemerahan dan palpitasi. D. Gangguan pencernaan. Atau E. Sakit kepala. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Gangguan pencernaan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, efek samping yang sering terjadi akibat penggunaan metformin atau Glycocac adalah gangguan pencernaan, termasuk penurunan nafsu makan, mual, dan diare. Berbagai hal tersebut berkurang seiring waktu. Obat ini menimbulkan penambahan berat badan. Klien kehilangan berat badan sekitar 7-8 pon. Karena pengobatan tersebut menyebabkan mual dan nafsu makan menurun. Meskipun hipoglikemia terjadi, hal ini bukan efek samping yang biasa terjadi. Kemerahan dan palpitasi tidak secara spesifik terkait penggunaan obat ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Next, kita lanjut soal nomor 5. Perawat melihat bahwa klien mondar-mandir, gelisah, dan menunjukkan tanda-tanda agresif. Pola bicara klien cepat dan afek marah. Berdasarkan hasil observasi ini, prioritas apa yang harus dilakukan oleh perawat? A. Memberikan lingkungan yang aman bagi klien sendiri dan klien lain yang ada di ruangan. B. Memberikan rasa aman dan nyaman pada klien di ruang rawat. C. Bantu petugas membawa klien pada lingkungan terkontrol. D. Tawarkan klien untuk pindah ke area yang lebih tenang untuk menenangkan klien dan memudahkan kontrol klien. Atau E. Meminta klien untuk menenangkan diri. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memberikan lingkungan yang aman bagi klien sendiri dan klien lain yang ada di ruangan tersebut. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, keamanan klien dan klien yang lain adalah prioritas. Pilihan jawaban yang benar adalah yang memberikan kenyamanan bagi klien dan klien yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Instruktur keperawatan meminta mahasiswa keperawatan untuk mendaftar karakteristik dari cairan amnion. Mahasiswa merespon tepat dengan memberi respon dari daftar cairan amnion, yaitu A. Diproduksi pada kehamilan trimester akhir. B. Mengelilingi, melingkupi, dan melindungi fetus. C. Dapat digunakan untuk mengukur fungsi jantung fetus. D. Mencegah partikel besar seperti bakteri masuk ke fetus. Atau E. Memungkinkan pertukaran nutrisi dan zat sisa antara ibu dan fetus. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Mengelilingi, melingkupi, dan melindungi fetus. Kita lihat pembahasannya.
Rasionalnya, cairan amnion mengelilingi, melingkupi, dan melindungi fetus. Cairan ini memungkinkan fetus untuk bergerak dengan bebas, mempertahankan suhu tubuh fetus. Selain itu, cairan amnion juga mengandung urin fetus, sehingga bisa digunakan untuk mengkaji fungsi ginjal fetus. Plasenta yang mencegah partikel besar seperti bakteri masuk ke fetus dan memungkinkan pertukaran nutrisi dan zat sisa antar ibu dan fetus. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Seorang klien mengalami embolisme pulmonal. Perawat harus mengkaji gejala yang mana yang biasanya yang paling banyak dikeluhkan. A. Panas kemerahan. B. Demam secara tiba-tiba. C. Nyeri dada secara tiba-tiba. D. Sesak napas saat bernapas dalam. Atau E. Sianosis pada bibir dan aktral. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nyeri dada secara tiba-tiba. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, gejala awal emboli paru adalah nyeri dada yang muncul secara tiba-tiba. Selanjutnya yang sering dilaporkan adalah sesak napas bersama dengan meningkatnya frekuensi pernapasan. Gejala khas lain pada emboli paru-paru meliputi gelisah, susah tidur, takikardi, batuk, dan sianosis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perawat melakukan tes alergi pada kulit pasien. Manakah prosedur yang paling tepat dilakukan oleh perawat setelah tindakan tersebut? A. Mencatat lokasi, tanggal, dan jam tes. B. Melakukan edukasi klien tentang tinggi protein untuk pencegahan alergi. C. Memperkirakan ukuran bula tes dan mendokumentasikan hasil temuan. D. Beritahu klien bahwa untuk datang kembali hanya jika muncul reaksi. Atau E. Meminta klien untuk menunggu di ruang tunggu 1-2 jam setelah tes dilakukan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Mencatat lokasi, tanggal, dan jam tes. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, tes reaksi kulit melibatkan pemberian alergen ke kulit atau ke dermis. Lokasi, tanggal, dan jam tes harus didokumentasikan. Klien harus kembali pada tanggal dan jam tertentu untuk evaluasi tindak lanjut lokasi. Meskipun tidak ada reaksi, daftar alergen yang berisiko harus diidentifikasi. Untuk evaluasi selanjutnya, ukuran lokasi harus diukur, bukan diperkirakan. Setelah tes, diharuskan klien hanya perlu dimonitor selama 30 menit untuk mengkaji efek sampingnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Seorang klien dengan kehilangan darah berat akibat cedera multiple membutuhkan transfusi cepat beberapa unit darah. Perangkat apa yang diminta oleh perawat kepada anggota tim kesehatan lainnya yang akan digunakan selama prosedur transfusi untuk menurunkan resiko ditritmia jantung? A. Infusion pump. B. Pulse oximeter. C. Monitor jantung. D. Alat penghangat darah.
atau E. Defibrilator? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Alat penghangat darah. Kita lihat pembahasannya. Jika ada beberapa unit darah akan diberikan, maka penghangat darah harus digunakan. Transfusi cepat darah dengan temperatur yang masih dingin meningkatkan resiko klien mengalami disritmia jantung. Untuk mencegah hal ini, perawat menghangatkan darah dengan alat penghangat darah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Perawat melakukan perawatan pada klien dengan pankreatitis akut dan memonitor adanya ileus paralitik. Data pengkajian mana yang harus diperoleh perawat terkait keadaan tersebut? A. Tidak bisa flatus. B. Kehilangan kemampuan mengontrol sphincter anus. C. Nyeri hebat konstan dan sering. D. Teraba massa yang kaku dan keras pada abdomen kanan bawah. Atau E. Konstipasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Tidak bisa flatus. Kita lihat pembahasannya. Reaksi inflamasi pankreatitis akut dapat menyebabkan ileus paralitik. Bentuk obstruksi non-mekanik yang paling sering terjadi ketidakmampuan untuk flatus adalah manifestasi klinik dari ileus paralitik. Ketidakmampuan mengontrol sphincter anus bukan tanda ileus paralitik. Nyeri juga dapat dikaitkan dengan ileus paralitik. Namun nyeri yang biasanya dirasakan adalah rasa tidak nyaman yang lebih umum dan tidak konstan. Pilihan D merupakan deskripsi dari keadaan pembesaran hepar. Pembesaran hepar dapat terjadi pada kasus serosis atau hepatitis. Meskipun pada klien ini dapat terjadi pembesaran hepar bukan tanda dari ileus paralitik atau obstruksi usus. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.